Oke, jadi ini adalah HP terbaru dari Advan yang harganya di bawah 1 juta rupiah. Yang namanya adalah Advan NASA Pro. Ada Pro-nya ya. Agak berat untuk menyebut HP yang harganya entry level di bawah 1 juta dengan ada kata Pro. Karena biasanya di brand lain Pro itu berarti hero-nya. Atau bisa dibilang itu adalah barang yang paling bagus di seri line up-nya. Jadi ada Realme GT2 Pro, ada Xiaomi 12 Pro, ada Huawei P50 Pro, ada iPhone 13 Pro, dan Pro yang lainnya. Jadi kata Pro untuk sebuah HP di bawah 1 juta, apakah Pro-nya ini stand for promosi? Kita iyain aja lah ya, dan sekarang coba kita lihat Pro-nya ada di mana dan kita unboxing dulu. Kalau misalkan kita ngomongin Advan NASA, dulu kita pernah nge-review Advan NASA 2 yang harganya itu sekitar Rp700.000, terus juga ada Advan NASA Plus yang harganya itu Rp949.000. Nah, si Advan NASA Pro ini dibanderol dengan harga di bawah 1 juta, lebih tepatnya Rp999.000. Jadi selisihnya dengan Advan NASA Plus itu ada di Rp50.000. Selisih Rp50.000 untuk range HP yang harganya segini ya lumayan ya, karena Rp50.000-nya aja udah 5%. Dan seperti packaging HP Advan yang lain di sini tuh rame banget. Jadi ada gambar HP-nya, terus ada gambar orange di sini. Terus kalau kita lihat di sini apakah ada spesifikasinya? Gak ada. Di sini cuma ada kayak semacam IMEI. Terus di bagian belakang ini, oh ini ada selling point-nya ya. Jadi untuk spesifikasinya, dimensi layarnya itu 6,088 inch XD Plus pakai IPS ya. Ya walaupun belum full XD, tapi udah pakai IPS oke lah. Terus untuk prosesornya quad-core 1,4 GHz. BTW untuk Advan NASA Plus itu dia pakai Uni SoC SC9832E yang sama-sama 1,4 GHz. Jadi kayaknya sih chipsetnya masih sama. Terus untuk memori RAM-nya 2GB, 32GB, baterainya 3000 mAh. Nah, memorinya ini sama juga dengan Advan NASA Plus, ada di 2GB dengan internal 32GB. Yang beda kameranya ya. Kameranya untuk NASA Pro ini udah 13 megapiksel dan front kameranya ini 5 megapiksel. Untuk 0,3 megapikselnya ini ya gak bakalan kita pakai. Terus untuk OS-nya dia udah pakai Android 11. Untuk Advan NASA Plus Android 10. Oke, jadi langsung aja sekarang kita coba bongkar di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Dan seperti HP entry level yang harga 1 jutaan, di bawah 1 juta ya. Jadi plastiknya ini plastik HP murah gitu. Kalau misalkan udah mid range biasanya plastiknya nggak kayak gini. Terus kita juga udah dapat screen guard, yang screen guardnya ini udah terpasang ya, udah terlihat di sini, dan buku panduan seperti biasa. Terus juga ada kartu bundling Telkomselnya ini. Nah biasanya kalau seperti ini pasti yang minta adalah Tomo ya teman. Nah jadi Tomo itu selalu mengkoleksi kartu-kartu dari bundlingnya brand. Terus kita juga dapat banyak banget plastiknya ya. Sebentar, kita dapat baterai. Jadi baterainya masih copotan seperti ini dengan kapasitasnya itu 3000 mAh untuk baterainya ini. Terus kita juga dapat adapter yang diplastiki secara terpisah, khasnya HP di bawah 1 jutaan banget. Terus untuk adapternya ini kita dapat yang 5 volt 1 ampere. Jadi dia ada di 5 watt untuk ngecas 3000 mAh ya, bisa walaupun cuma 3000 belum 5000 ya, kira-kira 2 jam lebih lah kalau adapternya 5 watt. Terus kita juga dapat kabel yang untungnya di harga Rp999.000 ini kita udah dapat kabel USB-A to USB-C. Biasanya yang under 1 juta itu biasanya masih pakai kabel micro USB. Terus kita juga dapat transparent soft case seperti ini kalau misalkan kita pasang di HP-nya. Nah, seperti ini. Karena saya yakin kalau misalkan kalian cari keywordnya soft case Advan NASA Pro itu kalian gak bakalan nemu ya. Jadi ya untungnya dengan harga segini Advan udah kasih kita dengan soft case juga. Oke, jadi ini adalah desain dari Advan NASA Pro-nya ya. Untuk bahan materialnya ini dia pakai plastik, dan karena belum saya pasang baterai jadi kelihatan kopong banget. Terus untuk bingkai kameranya ini kalau di kertasnya tadi katanya kan 13 megapiksel dengan 0,3 megapiksel. Tapi di sini ada satu lensa lagi yang sepertinya lensanya ini jadi hiasan aja ya, karena untuk konfigurasi kameranya belakang tuh ada 2 aja. Terus di bagian kanan di sini ada volume up and down, ada tombol power, nggak ada fingerprintnya di bagian sini. Terus bagian bawah pakai USB-C, ada mic. Terus di sini nggak ada, di bagian atas masih ada audio jack. Terus letak SIM tray-nya di mana? Ya harusnya sih ada di bagian dalamnya ya. Ya. Jadi di sini untuk letak dual SIM 4G-nya, terus kita juga bisa extend untuk micro SD-nya, dan sekarang langsung aja kita pasang baterainya sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands on ya. Kalau dipegang
rasa HP di bawah 1 jutaannya itu kerasa banget. Jadi feel plastiknya ini ya lumayan kerasa. Oke, jadi Advan NASA Pro-nya udah selesai kita instalasi beberapa aplikasi untuk hands on. Sekarang kita coba untuk Face ID-nya dulu ya. Jadi search, wah gila. Ini antara cepet banget atau kurang akurat. Coba kalau misalkan saya tutup mata saya, apakah dia bisa? Nggak bisa ya ternyata ya. Sekarang saya tutup bagian sini. Nggak bisa juga ternyata. Sekali lagi ya, misalkan ini nggak ketutupan, terus Face ID, wih. Jadi untuk Face ID-nya lumayan loh ya untuk kelas harga 999.000. Dan sekarang coba kita lihat kalau misalkan skor Antutunya si Spectrum 9832 ini harusnya sih kisaran 50.000 lah. Dan untuk buka Antutu aja butuh waktu sekitar jadi ya sekitar beberapa detik lah. Dan skornya itu dia ada di 47.461 untuk Antutunya. Untuk HP yang Antutunya 100.000 aja menurut saya tuh udah terlalu entry level ya. Produktivitas ringan, kebutuhan ringan yang bisa di cover. Apalagi kalau misalkan 47.000. Jadi ya ringan agak ke bawah lah. Tapi sekarang coba lanjut kita cek untuk Geekbench 5-nya. Dia ada di mana skornya? Single core-nya 101. Multicore-nya ada di 348 dan kalau kalian perhatikan dari tadi ya, untuk frame bagian depannya ini masih lumayan tebel ya. Kayak walaupun ini HP baru keluaran 2022 yang di launching tanggal 16 Mei dan eksklusif launch-nya itu di Akulaku dengan harga 999.000. Karena kalau misalkan udah lewat masa launch-nya harganya itu jadi 1.299.000. Yang mana menurut saya ketika udah nyoba ini ya 1.299.000 itu kayak masih mahal gitu. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan HP ini, saran saya adalah beli pas launch-nya ya, karena masih di bawah 1 juta. Dan kalau skornya segini, yang bingung adalah saya harus ngetes dari mana gitu. Misalkan saya cek Mobile Legend ya, Mobile Legend kita tes sebentar aja deh. Apakah dengan Antutu 47 ribuan Mobile Legend ini nyaman untuk dimainkan? Kalau untuk settingan lowest sih masih aman-aman aja ya. Ini di mode brawl dan ini bukan akun demo ya. Cuman penangkapan internetnya kayak kurang gimana gitu. Karena biasanya kalau misalkan wifi saya tuh yang di sini tuh oke-oke aja ya. Cuman dia kayak tiba-tiba lagi gitu. Cuman kalau misalkan internetnya terhubung dengan baik, dia nggak ada masalah. Nggak ada drop FPS ketika kita main di settingan lowest ini. Nah, kalau mati internetnya hijau pingnya ya. Tapi kalau misal pas war pingnya merah. Apakah sering? Nah tuh ya, belum apa-apa aja udah merah dia. Tuh merah lagi. Oke, sekarang lanjut kita coba untuk kameranya. Karena perbedaan yang lumayan signifikan dari Advan NASA Plus ke Advan NASA Pro ini adalah kamera belakangnya. Kalau di Advan NASA Pro ini kamera belakangnya di-upgrade menjadi 13 megapiksel. Tapi 13 megapiksel dengan chipset yang sama harusnya sih ya gimana ya, nggak terlalu banyak berubah lah. Tapi kita tes aja. Jadi untuk menu interface-nya kira-kira seperti ini. Wih, tadi ketika ini ya, kayak saya tuh pikirannya kemana gitu ketika selang K ternyata adalah selang waktu ya. Emang pikiran saya ini ya Allah ya. Dan sekarang langsung aja kita cobain untuk main kamera yang 13 megapikselnya ini ya. Untuk jepretnya juga proses image prosesinya lumayan lama. Suaranya pun juga suara-suara khasnya entry level. Coba ya apakah dia ada blurnya kalau misalkan saya kasih gap antara background dan foreground. Autofokusnya lumayan. Ayo. Dan hasilnya kira-kira seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, jadi autofokusnya agak kurang, jadi agak blur kalau kalian lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan nah ini pas fokusnya dan jadi untuk autofokusnya itu dia kurang gercep gitu. Jadi kalau misalkan foto harus benar-benar pas. Dan sekarang kita coba untuk kamera depannya yang 5 megapiksel ini. Kalau di previewnya ini sih HP di bawah 1 juta banget. Untuk karakternya itu kayak webcamnya laptop yang 720p 30 fps, tapi saya coba untuk foto ya. Jadi walaupun lighting saya ini udah lumayan banyak, di sini tuh kayak bentar ya, coba saya lapin. Kalau saya lapin ternyata masih, berarti memang kualitasnya kayak gitu ya. Menurut saya masih sama aja sih ya. Mungkin sekarang kita coba untuk videonya. Oke, video sekarang. Oke,
Oke, jadi yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mikrofon dari Advan NASA Pro. Kalau misalkan kita pakai kamera depannya di mode video. Ya, menurut saya sih kualitasnya kayak webcamnya kamera 720p 30 fps gitu. Sekarang kita cobalah untuk kamera belakangnya yang 13 megapiksel, apakah dia bisa lebih baik. Dan yang kalian lihat sekarang adalah kualitas kamera belakang dari Advan NASA Pro ya. Jadi kira-kira seperti ini, saya nggak bisa lihat, cuman kalau saya intip dari preview kamera DSLR saya sih kayak kulit saya jadi lebih menguning gitu ya. Skin tone warnanya kayak kurang natural gitu. Terus area pojok ini juga gelap. Jadi kayak dia kurang bisa menangkap cahaya dengan baik gitu. Ya, standarnya HP yang biasanya ada di harga 1 jutaan. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya untuk Advan NASA Pro yang harganya 999.000 ini. Untuk alternatifnya di harga di bawah 1 juta ini, kalau di brand lain ada brand lokal juga, ada Evercost. Jadi ada Evercost M6A yang RAM-nya itu 4GB. Kalau untuk prosesornya di Evercost gak disebutkan pakai apa, cuman dia sampai 1,6 GHz. Ini 1,4, jadi seharusnya Evercost lebih tinggi. Kalau dari brand luar ada Itel A26 yang chipsetnya juga pakai Uni SoC SC9832E 1,4 GHz, sama dengan ini, harganya pun sama, RAM-nya sama. Terus alternatif lain lagi ada Maxtron S11, itu RAM-nya 4GB. Dari Advan sendiri pun juga ada ya yang harganya 900.000. Ada Advan G5 Elite. Si Advan G5 Elite itu RAM-nya lebih gede 3GB, cuman internalnya 16GB. Kalau internal sih bisa ditambah sebenarnya karena bisa di-expand. Tapi yang diunggulkan dari Advan NASA Pro ini adalah secara angka resolusi kamera belakangnya 13 megapiksel. Pesaingnya tadi masih 5 megapiksel. Cuman mata saya ngelihatnya ya untuk kamera belakangnya ini kayak agak susah membedakan 5 megapikselnya HP di bawah 1 juta dengan 13 megapikselnya. Kayak mata saya itu kayak sama aja gitu. Apakah saya harus periksa ke dokter mata ya? Intinya gitulah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye bye.